Hai Capricorn, Happy Chinese New Year buat kamu yang merayakan. Aku mau bacain peruntungan Capricorn di tahun Kelinci Air 2023. Jadi biasanya aku memang membacakan peruntungan per zodiak tahunan itu menjelang Imlek ya, bukan di awal tahun, pergantian tahun. Oke, dan ini adalah pesan-pesan buat kamu, semacam guidance. Sepertinya akan panjang, jadi ambil nafas dulu, relax, ambil posisi yang nyaman untuk nonton, ambil snack kalian, minuman kalian supaya kalian lebih relax nerima pesan-pesan ini buat kamu ya. Oke, semoga pesan ini resonate dan bermanfaat untuk kamu sebagai guidance di tahun 2023 ini. Tadi aku udah buka semua kartunya buat kamu karena ini cukup panjang pembacaan besar, jadi aku perlu untuk menghayati dulu sebenarnya apa sih yang terjadi di kehidupan kalian dan petunjuk apa saja yang harus disampaikan buat kalian. Aku akan jelaskan pertama dua kartu yang berdiri ini, kanan dan kiri. Itu adalah pesan-pesan dari leluhur dan juga guardian angel kalian yang menjaga dan selalu berada di dekat kalian. Jadi kalau tanpa mereka belum tentu juga kamu bisa menemukan video aku ini. Dan ini adalah pesan-pesan mereka, guidance dari mereka untuk kamu, teman-teman Capricorn di tahun Kelinci Air 2023. Oke, aku akan mulai dulu ya. Yang sebelah kiri, dua kartu ini aku ambil dulu ya. Nih, kita punya High Priestess, Mystic Power, dan Sage. Be devoted and committed. Oke. Dua kartu ini biasanya nih ya adalah seorang tokoh yang menguasai tentang ilmu alam. Bagaimana mereka melihat kehidupan di semesta ini, di lingkungan mereka, terus di alam, di sekitar mereka gitu ya. Dan mereka biasanya menuliskan catatan-catatan penting dan mempelajari itu dari waktu ke waktu sehingga mereka bisa meneruskan kepada anak cucu mereka. Ini enggak hanya tentang sesuatu yang mistik gitu ya. Biasanya mereka juga menurunkan sebuah kebijaksanaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dan aku merasa pesan dari beliau-beliau ini kepada kamu adalah bahwa kamu itu punya sesuatu ya yang mungkin diturunkan ke kamu, bakat alami kamu. Apapun itu, ada yang di sini bakatnya sudah kalian sadari, ada yang belum. Bakat ini bisa macam-macam ya, seperti mungkin kalian pintar melihat situasi, atau kalian biasanya lebih nyambung kalau ngomongin soal sejarah juga bisa. Atau beberapa bakatnya adalah punya intuisi yang kuat. Bisa juga sebagai healer karena di sini ada sage ya. Atau bisa juga empat. Oke. Itu beberapa dari kalian yang nonton video ini sepertinya punya hal itu, bakat-bakat itu. Sebentar aku taruh dulu ya. Lalu aku merasa nih, sebentar. Jadi aku merasa kamu tuh kayak harus lebih fokus ya ke semua hal positif di dalam hidup kamu. Mungkin beberapa hal kayak sebentar aku benerin dulu. Sorry kalau agak nggak terlihat semua ya, karena nggak nyampe loh, ini udah gede banget. Oke, lanjut.
Aku merasa udah waktunya buat kamu melihat ke dalam diri. Inner power. Percaya ke intuisi kamu sendiri. Percaya bahwa ya kamu punya guidance di dalam diri kamu ya, yang kadang-kadang kamu juga nggak begitu percaya. Kadang-kadang aku lihatnya mungkin kamu beberapa aku melihat kayak belum terlalu percaya hal-hal seperti ini ya. Mungkin kalian ya memang dibesarkan di masyarakat yang modern seperti ini tuh sulit kadang-kadang ya untuk mempercayai hal-hal yang mistik. Tapi di sini dibilangnya setidaknya percayai intuisi yang ada di dalam hati kamu sendiri. Karena bagaimanapun juga insting kita sebagai seorang manusia itu adalah berkah. Dimana memegangkan intuisi, insting itu dengan pikiran yang kacau itu juga kalian perlu belajar itu ya. Karena kadang itu baiknya sangat tipis. Oke. Insting itu biasanya muncul ketika kalian perlu untuk bertahan hidup. Dan intuisi pun biasanya muncul pada saat-saat tertentu yang benar-benar kayak cuman seperti petir gitu ya, yang katanya tuh cepet banget. Kalau kalian nggak aware akan hal itu, nggak terbiasa percaya akan intuisi kalian sendiri, kadang-kadang hal itu bisa lewat begitu aja. Feeling itu bisa lewat dan lepas, dan akhirnya ya udah, petunjuk-petunjuk itu jadinya terlewat oleh kalian. Oke, sesimpel ini contohnya. Misalkan kalian sedang menuju ke sebuah pertemuan ya. Di jalan itu sebenarnya perasaan kalian tuh agak nggak enak. Terus pas di jalan itu kalian tuh selalu ketemu lampu merah. Sama sekali nggak pernah dapat lampu hijau. Itu sebenarnya kayak pertanda-pertanda kecil ya. Terus kalian sebenarnya notice nih. Kalau misalnya kalian nggak notice ya, mungkin itu bukan petunjuk buat kalian. Kalian notice nih, kok kenapa ya tiap aku jalan tuh lihatnya lampu merah terus. Ternyata ketika kalian sampai ke pertemuan tersebut, memang pertemuan itu tidak baik untuk kalian, atau mungkin agak merugikan kalian, yang seharusnya kalian tidak perlu bertemu mungkin dengan orang tersebut. Ini salah satu contoh aja ya. Terus ada pesan lagi bahwa leluhur kamu meminta kamu untuk komit, karena ini ada devoted and committed ya. Komit untuk pertumbuhan kamu. Kamu mungkin ngerasa jalan kamu itu kayak naik turun ya. Cuman ya memang dengan seperti itu lah kamu ditempa dalam kehidupan ini. Kayak kamu butuh untuk mengalami banyak hal dan banyak proses dalam kehidupan ini, karena kamu butuh untuk mencatat itu semua dan nantinya membagikan ke mereka-mereka yang membutuhkan pengetahuan itu. Dua orang ini berkata seperti itu ya. Oke, lalu kita punya The Emperor di sini. Ini juga pesan dari leluhur kamu ya, malaikat penjaga. Dan ya bisa kita bilang tema besar kita untuk tahun kelinci air ini di 2023. The Emperor itu aku selalu melihat sebagai orang yang memanage, mempunyai sesuatu yang di manajemenin dengan baik. Dia membangun sesuatu besar dan bermanfaat, bukan untuk dirinya sendiri, karena The Emperor adalah
pelayan terbesar. Oke, aku akan ngomong pelayan ya. Memang terlihat seperti seorang emperor karena ini lebih dari kings ya, lebih dari raja yang punya power kuat, punya tentara gimana-mana, punya community. Aku lihatnya ya, kalian tuh punya komunitas di sini yang harus kalian bina, harus kalian jaga, harus kalian manajemen dengan baik. Beberapa dari kamu aku lihat seperti itu, atau beberapa dari kamu memang bekerja di bidang soal manajemen, atau kamu di tempat pekerjaan kamu sudah mencapai posisi seorang manager, supervisor yang kamu membawahi orang lain, atau sesimpel kamu manage hidup kamu sendiri, menata ulang semua yang ada di hidup kamu ini di tahun 2023. Pondasi-pondasi yang sudah kamu buat selama ini harus tetap dijaga dan di-manage supaya baik ke depannya. Halangan dan rintangan itu selalu ada ya. Lihat, dia memang duduk nih. Cuman gimana dia duduk? Di tengah semua ini kan. Tapi dia tidak gentar. Aku melihat kamu pun seperti itu ya, Capricorn. Oke, itu pesan-pesan buat kamu dari leluhur. Aku akan lanjut ke peruntungan kamu di 2023 tahun kelinci air. Aku akan mulai dari 3 kartu yang di tengah ini. Ini adalah hal yang paling penting buat kamu. Ini adalah kamu dan hal yang harus kamu lakukan ya sebaiknya, atau hal yang kamu hadapi yang terpenting di tahun 2023 ini. Kita punya Two of Swords, peace, terus Two of Cups, love, dan Knight of Cups di sini. Aku merasa banyak dari kamu yang sedang membutuhkan peace of mind, kedamaian pikiran, peace of love, kedamaian di hati dan percintaan. Knight of Cups, pembawa pesan perdamaian dan pesan cinta. Okay, it's hard for some of you ya. Aku merasa beberapa dari kamu bekerja di bidang hiburan mungkin, atau kamu memang ya sebagai guru atau sebagai influencer juga bisa, atau kamu lagi ya benar-benar sesimpel membutuhkan ketenangan di dalam pikiran dan hati kamu. Aku melihatnya karena itu hal yang benar-benar harus kamu usahakan di awal tahun 2023 ini atau sepanjang tahun, supaya kamu bisa bekerja dan membuat fondasi hidup itu dengan baik ya. Beberapa memang sepertinya punya misi untuk menyebarkan kasih di sini. Tapi bagaimana kita menyebarkan kasih sayang kalau pikiran kita sendiri masih berantakan, hati kita sendiri masih belum kita tata? Is it possible? No. Okay. Kegelapan hati, terus sisi liar di dalam diri kita, pengalaman-pengalaman pahit yang udah kita rasakan dari dulu sampai sekarang, dari kita lahir, dari kita ingat kita ada di dunia ini sampai saat ini, itu bukan terkadang ya, memang secara tidak sadar terus ada di dalam. Karena kebanyakan orang menyarankan, ini yang saya temui ya, menyarankan untuk ya sudah lupakan aja, waktu akan menyembuhkan. No, itu tidak pernah seperti itu ya. Itu akan tetap ada di dalam diri kamu.
Dan ketika itu ke-trigger lagi di masa depan, ketika kamu mengalami hal yang serupa di masa depan, kamu akan merasakan pattern yang sama, pola yang sama dengan orang-orang dan lingkungan yang berbeda. Karena apa? Karena kamu belum menyembuhkan luka batin kamu yang itu. Dan kamu diingatkan kembali, ini loh, kamu tuh belum berdamai dengan diri kamu sendiri. Ini loh, kamu belum menerima dan menyelesaikan trauma kamu. Kamu cuman ninggalin gitu aja. Kamu cuman puk, udah ya, tidur dulu ya trauma, gitu. Apakah dia pergi? No, itu tetap ada di diri kamu ya. Karena kamu tidak menerima dia. Kamu tidak menyelesaikan hal-hal yang kamu takutin selama ini. Kamu meninggalkan itu begitu saja, sehingga tanpa kamu sadari, itu terus menumpuk di dalam diri kamu. Kamu mencari kebahagiaan di luar, di orang lain, di lingkungan kamu, di pekerjaan kamu. Dan kamu merasa itu bisa mengisi gelas cinta kamu. Tapi apakah itu mengisi? No. Tetap aja kamu akan merasa ada something missing. Dan itu aja ketika hal itu ke-trigger oleh sebuah kejadian, kedamaian kamu akan terusik lagi. Dan kamu jadinya kayak mungkin kadang-kadang bertanya-tanya, atau mungkin beberapa di sini aku merasa kayak menyalahkan keadaan ya. Mungkin ada yang menyalahkan kenapa aku begitu menderita dan lain-lain. Atau ya sesimpel kayak, oh mungkin waktunya aku bayar karma. No, ya mungkin karma ada pengaruhnya, tapi karma itu adalah hasil perbuatan kamu sendiri. Karena kamu gak pernah menghadapi ini. Semua ketakutan kamu hadapi ya, supaya kamu menemukan damai yang benar-benar damai, cinta yang benar-benar cinta di dalam hati kamu. Akhirnya kamu bisa nih jadi pembawa pesan perdamaian dan cinta buat orang lain. Oke, aku lanjut ke 3 kartu berikutnya. Ini yang kanan atas. Ini adalah jalan kamu saat ini atau situasi yang kamu hadapi di 2023 ya. Kita punya luxury, 4 of cups, 7 of pentacles, failure, dan 7 of swords, futility. Oke, aku merasakan beberapa orang atau banyak ya yang habis menghadapi suatu cheating. Mungkin ada perselingkuhan dalam percintaan, atau mungkin ada perselingkuhan dalam bisnis, backstab ya, ditusuk dari belakang, sehingga itu membuat kamu tidak stabil secara emosi dan juga secara materi. Bisa seperti itu. Ini bisa sudah terjadi, bisa belum. Jadi kamu berhati-hati ya tahun 2023 ini. Ini bisa jadi guidance buat kamu, pengingat supaya kamu selalu berhati-hati ketika menaruh kepercayaan ke seseorang. Bukan aku menyarankan untuk kamu tidak percaya, tapi percaya boleh, tetap berhati-hati gitu, oke? Lalu 3 kartu yang sebelah kiri, karena ini nyambung ya, itu adalah jalan alternatif yang bisa kamu ambil selain jalan yang tadi aku sebutkan. Ketika jalan ini udah terjadi nih, kamu menghadapi backstabbing, kamu menghadapi perselingkuhan, atau kamu merasa dikhianatin oleh seseorang, yes, ambil beban itu, terima aja, ya sudah, memang nasib
harus seperti itu ya. Takdir membawa kamu untuk membayar karma kamu, anggaplah begitu. Ambil itu sebagai bahan pembelajaran, dan semua beban yang harus kamu tanggung tadi setidaknya bisa membuat kamu fokus lagi dan komit terhadap sebenarnya apa sih yang mau kamu lakukan saat ini. Apa sih yang menjadi virtue kamu, apa ya virtue itu bahasa Indonesia, kayak prinsip hidup kamu itu apa, dan apakah kamu tetap kuat menjalani itu, kuat tetap membuat api kamu membara, passion di dalam hati kamu, kekuatan di dalam hati kamu, apakah tetap tegar membangun semua ini demi hal yang lebih baik meskipun semua rintangan ini ada buat kamu. Karena banyak dari kamu, terutama yang aku merasa yang udah punya level tinggi ya di suatu perusahaan seperti itu, pastinya cobaannya juga akan lebih besar. Gitu berlaku umum kayaknya ya. Yang masih ya kita baru memulai usaha aja, atau bahkan kita diam di rumah aja juga tetap akan ada godaan-godaan. Dan di sini kamu diminta seberapa yakin kamu dengan kepercayaan kamu dengan semesta, dengan Tuhan kamu, dengan apa yang kamu lakukan. Kalau kamu merasa kamu benar, berada di jalan yang benar, jangan pernah takut guys. Ambil ini semua sebagai jalan pembelajaran, okay? Supaya kamu bisa lebih pintar memanage diri kamu, dan juga hal yang perlu kamu manajemenin ya, termasuk beberapa orang yang mungkin mengkhianati kamu. Oke. Lalu ini ada 3 kartu di bawah sebelah kiri. Ini keadaan psikologis kamu saat ini atau sepanjang 2023 bisa berubah-ubah, tapi aku melihat ya, karena dari tadi seperti itu ya pesannya. Ini kita punya Ace of Swords, komunikasi, Knight of Swords, intelek, pikiran, Princess of Cups, hati. Ketika pikiran lagi sumpek ya, lagi bercabang kemana-mana, tenangkan dengan hati kamu. Tapi ketika hati lagi gak enak, lagi pengen marah-marah terus, pakai intelek kamu, pikiran kamu, dan logika kamu untuk bisa menyimbangkan itu semua. Aku lihat di sini kamu, beberapa dari kamu butuh curhat ya, butuh untuk konsultasi mungkin ya, mungkin ke tarot reader, siapapun boleh ya, atau ke psikolog, atau sekedar ke teman dekat kamu. Tapi aku rasa di sini bukan, rasanya kamu butuh pandangan orang lain yang biasanya tidak mempengaruhi kehidupan kamu. Jadi orang itu bisa netral melihat permasalahan kamu bagaimana. Dan yang paling penting itu tadi, seimbangkan antara hati dan pikiran kamu. Kalau hati pengen ke kanan, pikiran mau ke kiri, ya itu gak akan ketemu. Oke. Jadi ketika hati pengen ke kanan karena nafsu, pikiran harus punya logika kenapa hati ini harus ke kanan dan bukannya lurus. Ya. Dan ketika pikiran lagi ke kiri karena banyak tuntutan, beban, sehingga kamu berpikir macam-macam, insecure, si hati ini harus tetap ingat apa tujuannya ya, tujuan kamu melangkah selama ini, kebaikan kamu. Jadi kamu bisa mengingatkan pikiran kamu untuk kembali lurus dan bukan belok kiri. Yang baik adalah di tengah dua-duanya, begitu. Oke, terakhir last, ini 3 kartu terakhir. Ini adalah takdir di luar pengaruh kamu. Jadi ini disarankan untuk beradaptasi. Tadi aku udah sempat ngomong soal komunitasnya, dan di sini ada Hierophant. Hierophant juga seorang pemuka agama ya, sama kayak High Priestess dan Sage, atau pemuka spiritual, atau orang yang jadi guide, teacher, guru juga bisa.
Ini beberapa dari kamu aku rasa, atau coach ya, punya komunitas kamu sendiri yang kamu pimpin dalam bentuk apapun, gak harus agama atau spiritual ya. Di perusahaan juga bisa, di lingkungan pertemanan kamu juga bisa. Aku melihat kamu adalah salah satu leader di situ, atau setidaknya suara kamu itu hampir selalu didengarkan ya oleh mereka. Jadi kamu harus berkata lebih bijaksana, dan ya memang ini tanggung jawab berat. Gimana pun juga ketika omongan kita didengar oleh orang lain, dengan begitu pula kita memikul sebuah tanggung jawab. Tapi kamu sudah punya kuncinya nih, kunci atas semua permasalahan kamu. Aku lihatnya ya di sini nih, pegang kunci. Lalu kita punya 2 kartu yang super bagus ya, peruntungan Capricorn 2023, The Empress dan Queen of Cups, Queen of Pentacles. Dua-duanya adalah pelambang ibu bumi yang super duper kaya raya ya. Dan ketika ini keluar sebagai takdir di luar pengaruh kamu, berarti keberlimpahan secara materi sedang ada buat kamu di tahun 2023 ini. Tergantung bagaimana kamu, apakah bisa memanfaatkan ini dengan baik. Aku rasa banyak dari kamu yang karirnya cemerlang di tahun ini. Dengan catatan yang itu tadi ya, kamu harus siap menghadapi apapun. Dan ibu bumi itu selalu memberi kepada anak-anaknya, selalu memberi untuk orang lain. Dengan begitu dia diberi terus menerus oleh alam semesta, oleh Tuhan. Dicukupkan semua rezekinya, karena kamu pun memberi kepada orang lain sesuatu yang lain. Cinta kasih kamu, pengetahuan kamu, waktu kamu, segala energi kamu curahkan. Energi seorang ibu ya, gimana sih ke anaknya, cinta tanpa balas. Kalau kamu bisa berlaku seperti ini ke semua hal di kehidupan kamu, aku rasa ya, aku feeling banget nih, materi itu akan sangat tercukupi buat kamu tahun ini. Sangat amat banyak peningkatan yang sungguh besar, meskipun kamu tadi mengalami loss ya, mungkin ini udah terjadi atau di awal-awal tahun. Oke, itu aja dari aku untuk Capricorn di tahun Kelinci Air 2023. Ambil semua hal yang baik ya dari sini, hal-hal yang terasa buruk buat kamu, jadikan itu sebagai sign atau petunjuk supaya ya semoga itu tidak terjadi. Kalaupun terjadi, kamu sudah bisa menghadapinya dengan beberapa petunjuk yang aku sampaikan ini. Oke, kalau kamu merasa video ini cocok untuk orang lain, please share dan like video ini kalau kamu suka. Terima kasih, have a nice day, bye bye.